kangge para jamaah kangge jamaah masyarakat dicepetaken di mangga waktu seperti biasa di waktu duha muncul. Kangge ibu ingkang biasa membantu jalane lan pelancarane sholat Idul Adha terkait masalah sedekah mangga dijabaken ibu muslimate ibu jamiahe kanggo ngumpuki sedekah khususnya ing jamaah ibu-ibu lan para anggota imam maka enggal-enggal mendatangi masjid dan siap kita bergotong royong untuk juga membantu jalan dan kelancarannya jamaah sholat Idul Adha ini. Dan untuk petugas maka disiapkan waktu dan apa yang menjadi tugasnya. Itu saja teman-teman. Harap diperhatikan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu
mendatangi Masjid Jamiah Taqwa. Nah, ingkang sampun dugi dhateng halaman Masjid Jamiah Taqwa supadosa khususnya kangge bapak-bapak dikebekaken kringin teng dalem masjid iki. Lan kangge ibu-ibu mangga dipenuhi kringin ingkang sebelah kidul masjid. Nah, niku wonten hijab atau pengalang dari sebelah kidulnya itu bagi jamaah ibu-ibu atau bagi jamaah para pemudi atau golongan putri. Maka lan kula suwun kadilannya kangge segenap anggota jemaah maka kula tunggu untuk berpartisipasi membantu jalannya sholat Idul Adha di pagi hari ini. Kangge ibu-ibu juga seperti Ibu Watini lan sak rencang-rencange maka dipun kondisiaken tugas seperti biasa kangge pembentukan sedawat di jamaah ibu-ibune. Lima juga dispesialkan di sudut-sudut kotak harus disiapkan juga dibantu dengan yang lainnya saja agar ditunggu kehadirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
kopi dilaksanakan sekarang ye mangga wis hadir mangga di jero masjid dikepeki dikit ya lebih bagus dikepeki dikit kan mangga
di kepengin ini di jero masjid bila mana sudah penuh maka halaman ini. Ugi kami para ibu-ibu maka dikumpulkan pihit di sebelah kidul ibu-ibu, tapi ini kerana saking panitia melaksanakan sholat Idul Adha boten nyediakan tiket, maka ibu-ibu ini kedang bahkan yang di saking biane dan ibu maka ini masih lowo bapak sekitar jam setengah pituan insyaallah sholat Idul Adha badhe dimulai masih wonten waktu sikit maka galegan sing wonten masih teng griya nggih galegan di cepetaken waktu sing nggih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar
maju. Ayo Mas, di kepemimpinan ya. Ini merupakan kesempurnaan sholat ini. Maka Allahu Akbar. Ayo maju.
Mangga Bapak masing-masing jalan. Pertama ibadah dimulai sholat. Ibu-ibu disediakan di sebelah kidul masjid. Mangga. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ah min yaumina hadza ila yaumil fahri wal nafth. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah di mata Allah Subhanahu wa taala yang sanggup memberikan beribu-ribu kenikmatan alhamdulillah pada pagi hari ini kepada seluruh masyarakat Desa Arjasari dapat diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat melakukan kegiatan rutinitas tahunan yaitu hari yang spesial, 2 hari yang spesial yaitu sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2024 Masehi. Semoga perkumpulan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dipererat tali silaturahminya dan sehingga menjadi saksi mudah-mudahan kelak nanti di surga kita berkumpul bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam mari kita tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita semua selaku umatnya yang masih setia menjalankan risalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di hari yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa himbauan atau beberapa pengumuman. Menyampaikan yang pertama yakni untuk pelaksanaan sholat Id insyaallah pada dimulai pada jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Ini masuk waktu duha sekedap mari. Kemudian beberapa data sumber informasi yang masuk dari Humas DKM Masjid At-Taqwa, dari berbagai mushola dan majelis taklim. Alhamdulillah masyarakat Desa Arjasari berduyun-duyun ikut berpartisipasi dalam rangka menyembelih hewan kurban.
Yang pertama diantaranya yakni dari majelis ta'lim biftahillah 1 ekor kambing atas nama Bapak Kiai Ishak. Kemudian yang kedua musola Nurul Huda 5 ekor kambing, diantaranya kurban dari Ibu Kalem 1 ekor kambing, Ibu Fitri, Ibu Taskem dan Bapak Nur Khalid. Ini 1 ekor dan Bapak Nur Khalid 2 ekor. Kemudian yang ketiga kurban dari Jam'iyah Tahbil Masjid Jamiah Taqwa 2 ekor kambing. Dengan atas nama yaitu Ibu Hajar Sonah 1 ekor kambing, kemudian Ibu Hajar Rokiah 1 ekor kambing. Selanjutnya yaitu yang keempat musola Baitul Makmur 9 ekor. Alhamdulillah niki atas nama kurbannya dari Ibu Rakinah 1 ekor kambing, Bapak Tamin, Bapak Lani, Ibu Ratna, Ibu Anita, semuanya 1 ekoran. Kemudian Ibu Danisem, Bapak Darman, Ibu Sukmawati, kemudian Ibu Gita, semuanya juga 1 ekor. Datangnya korban juga dari musola Nurul Jihad 3 ekor atas nama kurbannya Bapak Haji Sulaiman dan Ibu Hajah Mustiana 2 ekor. Kemudian Bapak Haji Darif atau Ibu Hajah Darsem 1 ekor kambing. Selanjutnya yaitu dari blok D atau blok Baloran, yaitu 3 ekor kambing atas nama Ananda Rizky Fauji atau Ibu Sukeri bin Ibu Sukeri. Ibu 1 ekor kambing, Ananda Amel atau Ibu Evi atau Bapak Rudi 1 ekor kambing. Kemudian Ibu Umyati, Bapak Marto 1 ekor kambing. Dari musola Nurul Dolam 5 ekor kambing, yaitu atas nama kurbannya Bapak Wartan 2 ekor kambing, Bapak Darmin 1 ekor kambing, kemudian Ibu Risem atau Bapak Warni 2 ekor kambing. Dan berikutnya yaitu dari musola Baitul Rahman. Alhamdulillah ini 4 ekor kambing. Tambahan lagi yaitu data masuk dari musolanya almarhum Bapak Banda, yaitu 1 ekor kambing. Tercatat dari Humas DKM Masjid Jamiah Taqwa total keseluruhan. Oh, ini ada 1 lagi yaitu Bapak Jaidin bin Wasman 1 ekor kambing. Total keseluruhan yang masuk dari tim Humas Masjid Jamiah Taqwa yaitu sebanyak 36 ekor kambing pada tahun ini ya, Idul Adha 1445 Hijriah. Untuk jumlah total hewan kurban yaitu 36 ekor. Oke, maka si dereng pada kurban tapi belum masuk informasinya, maka pula tunggu informasinya ini. Selanjutnya pengumuman ingkang inti yaitu kangge petugas sholat Idul Adha 1445 Hijriah bertindak sebagai imam yaitu panjenenganipun Bapak Kiai Mas Duki Ali, kangge mu'alim panjenenganipun Kiai Samsudin, kangge bertindak sebagai khotib yaitu Bapak Ustadz Ali Muqaddas, kangge muroki yaitu Bapak Ustadz Sobirin Yakub. Demikian pengumuman ingkang saged kula sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah.
kesehatan sehingga bisa hadir di Masjid Jami At-Taqwa dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah, karena sholat Idul Adha termasuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Namun sebelumnya pula atas nama panitia pembangunan Masjid Jami At-Taqwa badhe mengucapkan matur suwun, mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ingkang sampun mengeluarkan sebagian hartane untuk suksesnya atau untuk lancare pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Kerana Masjid Jami At-Taqwa ini boten saged berdiri tanpa telung unsur. Yang pertama otak, nomor telu ati, nomor ati, nomor telu ini. Masjid Jami At-Taqwa tidak bisa megah, tidak bisa selesai tanpa telu unsur. Otak, ati, titik. Otak adalah organisasi, otak adalah struktur. Masjid tidak mungkin berjalan tanpa mempunyai struktur, tanpa mempunyai pengurus. Nomor kali aktif, masjid tidak akan terlaksana tanpa adanya aktif. Aktif artinya adalah pelaksana pembangunan atau tukang. Anak otaknya apa tukangnya masjid dibakar dan jadi. Nomor dua titik. Titik artinya diambil dari kata bahasa Arab ifkun. Ifkun artinya pembebasan sebagian harta pula kami pembangunan Masjid At-Taqwa. Oleh karena itu kami atas nama ketua panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun melepaskan sebagian hartane kangge pembangunan Masjid At-Taqwa. Sebagaimana firman Allah, muttaqin adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah mampu mengeluarkan sebagian hartanya ke jalan Allah. Artinya termasuk adalah pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Oleh karena itu sehingga balik ulama ke seluruh bapak-bapak ingkang sampun menginfakkan sebagian hartanya kangge pembangunan Masjid At-Taqwa. Nomor kali bulan minggu pangapunten secara struktur bila mana wonten kegiatan atau pembangunan yang kurang senang dimakan hati bapak-bapak, termasuk pada hari ini panitia gagal menggunakan prinsip salah karena ya mas saya harus dipasang di mana di bawahnya. Kita lagi kalaupun merasa kurang nyaman, pula atas nama ketua panitia jangan lupa laporan singkatan nih. Terus kenapa marmer minggu dulu dipasang? Karena target dalam ruangan ini 450 meter, baru terjual 175 meter. Alhamdulillah singwis kedua, singwis telelak itu 175 meter dengan rincian uang 61.470.000 rupiah. Jadi masih uang tadi baru 175 meter sedangkan target satu ruangan ini 450 meter. Bila sampai rata-rata mangga Jumat poro-poro bapak-bapak ibu yang masih mempunyai kesempatan untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, maka mumpung masih ada kesempatan. Dan ending daripada kontak aktivitas adalah hukum minanna, dibebaskan dari api neraka. Sesuai firman sabda Nabi, "Mambana masjidan banallahu baita fil jannah." Sopone wong kang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam
dan surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Gusti Allah Ta'ala bahwa konsep perubahan Masjid At-Taqwa penghuninya adalah orang-orang yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan kelak kita semua akan menjadi penghuninya. Amin ya rabbal. Itu saja sebagai panitia. Dan selanjutnya dikarenakan sholat Idul Adha ini sholat tahunan, maka ulang ini ngambeng kayak biaya. Yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini mustaqbilan lillahi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini mustaqbilan lillahi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini mustaqbilan lillahi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian takbir rakaat pertama 7 kali, takbir rakaat kedua 5 kali. Istilah Jawa tuma rakaat pertama itu takbir setelah takbiratul ihram, rakaat kedua 5 setelah takbir istiqol. Si paling gampang tarik meluar imam di kumawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة بعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمه الله. الصلاة سنة بعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمه الله. صلوا رحمكم الله.
يوم عرض الأكبر ويوم الأكبر ويوم المغفور ويوم السرور حرموا عليكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا شهد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيروا على وعد الدين وقدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa ashkuruhu ala 'ataihi wa fadilatihi la kubra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tauhidan mufsalan aqtanihi li yawmil fardati wa innahu la ni'mal mutana. Mutadhahiran alayhi al-jinan wal lisan sirran wa 'alana. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa nahara wa hajja wa 'tamara wa waqafa fi 'arafata wal mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba Allahu 'anhum rijsa wa tahara. Allahu akbar, Allahu akbar, la
شريف جليل رفع الله قدره وأظهر وسماه يوم الحج الأكبر يجتمع فيه الحاج بمنى يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالثلج والحج يحيون سنة أبيهم إبراهيم بما يذبحون في هذا اليوم العظيم من القراب فإن الله تعالى أمره بذبح ولده وفلدة كبده فامتثل أمر ربه طائعا وخرج بابنه مسارعا قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأقطارها وأشعارها وإن الدم لا يخرج من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض وطيبوا بها نفسها. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu taat menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangannya, baik dalam keadaan susah atau gembira, lapang atau dalam kesempitan, dan juga dalam keadaan ramai atau sepi. Sebab takwa adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang tak boleh ditunda-tunda, melainkan harus dilaksanakan seketika dan seterusnya selama kita masih hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tadi malam semalam suntuk kita semua telah memandangkan takbir, tahmid dan tasbih dalam menyongsong datangnya hari yang sangat mulia, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Allah telah mengangkat dan mengagungkan hari raya Idul Adha ini dengan melahirkannya sebagai hari ibadah haji yang mulia. Pada hari ini, semua orang yang menjalankan ibadah haji berkumpul menjadi satu di tanah Mina perlu menyempurnakan ibadah hajinya dan takarrub atau mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan menyembelih binatang kurban serta meraskan suara seraya berdoa dan memuji kepada Allah. Ketika menghidup-hidupkan sunnah Nabi Ibrahim, mereka menghidup-hidupkan sunnah Nabi Ibrahim dengan menyembelih binatang kurban di hari yang suci dan mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa disyariatkannya menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ujian yang berat, peristiwa yang terjadi begitu, suatu ujian yang berat, suatu ujian yang berat sekali telah dicobakan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui seberapa tingkatan keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim. Allah telah memberikan wahyu kepadanya agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail, putra yang sangat disayangi dan menjadi buah hati selama ini, ternyata harus disembelih dengan tangannya sendiri. Betapa pilu rasa hatinya bila teringat perintah menyembelih terhadap anaknya ini. Namun apa boleh dikata, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anaknya sendiri sekalipun. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya harus dilaksanakan meskipun dengan hati yang amat berat. Ismail putranya lalu dipanggil, diberitahu mengenai perintah Allah ini. Ternyata Nabi Ismail putranya bukannya merasa susah dan khawatir, melainkan justru bersemangat mendorong ayahnya
yaitu Nabi Ibrahim, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Di sini Nabi Ismail alaihissalam telah pasrah dan menyerahkan semua yang bakal terjadi atas dirinya pada Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim pun akhirnya menjadi mantap dan ikhlas semurni-murninya melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih Ismail putranya yang tercinta di Mina. Allah telah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berkat keteguhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim di dalam melaksanakan perintah Allah inilah, maka pisau yang digunakan menyembelihnya ini ternyata tidak mempan meskipun telah dilakukan berkali-kali. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan domba dari surga. Domba itu lalu disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Oleh sebab itu, mengambil ibarat dari peristiwa ini, kaum muslimin disyariatkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang telah ikhlas lahir dan batinnya mengorbankan anaknya sehingga Allah menggantikannya dengan domba dari surga. Kini hari raya Kurban telah tiba, maka bagi kaum muslimin yang telah puasa menyembelih kurban, hendaklah melaksanakannya tanpa ragu-ragu sebagai usaha untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, dengan melaksanakan kurban ini, kita bisa ikut membahagiakan kepada fakir miskin yang kehidupannya serba kekurangan setiap harinya, dan sudah barang tentu hal ini akan memberi kesan yang baik kepada golongan fakir miskin, sehingga hilanglah jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, yang akhirnya kedua golongan ini akan hidup berdampingan dengan penuh persaudaraan dan saling tolong-menolong. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min iraqati dam, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa ash'ariha, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin sabba ayyamu 'fil ardh, fa tayyibu biha nafsaha." Tidak ada amal dari keturunan anak Adam manusia pada hari kurban atau tanggal 10 Dzulhijjah yang telah disenangi, yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban, karena sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti datang pada hari kiamat dalam keadaan sempurna dengan tanduk-tanduknya, kukunya dan bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan jatuh dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat sebelum jatuh menetes ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim." Qalu, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Qala, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Qalu, "Fassu." Qala bi kulli sya'ratin minassu hasanah. Ini adalah sunnatan dari bapak kalian Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, apakah ada bagi kami di dalam kurban itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, setiap rambut merupakan kebajikan. Mereka bertanya lagi, lalu kalau perlu? Beliau bersabda, dengan setiap rambut dari bulu-bulunya domba yang dikurbankan itu adalah satu kebajikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kaum
muslimin dan muslimat yang telah mampu berkorban, marilah kita laksanakan perintah Allah ini dengan penuh keikhlasan. Kita hilangkan keraguan-keraguan mengenai janji Allah kepada segenap kaum muslimin atau manusia yang berkorban, bahwa Allah pasti bakal membalas yang baik, yang lebih baik dan lebih besar daripada apa yang telah dikorbankan. Sekarang kita masih ada kesempatan untuk berkorban, sebab waktu menyembelih kurban adalah dimulai setelah selesai mengerjakan sholat Idul Adha hingga 3 hari sesudahnya, yaitu sampai habisnya hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Marilah saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, kita berkorban dengan menyembelih domba lembu atau kerbau ataupun yang lainnya menurut kemampuan kita masing-masing. Janganlah kita mengingkari perintah Allah. Kalau kita tidak ingin dicap sebagai orang yang bakhil, orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan nasib saudara-saudara yang miskin. Sedikit banyak dari kurban yang kita bagi-bagikan kepada mereka akan memberikan kebanggaan hati mereka dan mengurangi beban mereka di dalam menyongsong hari raya Idul Adha yang mulia ini. Sungguh mengkhawatirkan sekali orang yang tidak menyembelih kurban sementara keadaan telah mampu untuk mengeluarkannya. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'ah falam yukhfi falyakun insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang baginya ada kemampuan atau lapang rezekinya, akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, na'udzubillah. Demikianlah hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari perintah berkurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga kita yang belum mampu berkurban pada tahun ini bisa mengeluarkan kurban dalam tahun mendatang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizdin, as-sa'ilin al-ghaibin al-maqbulin, as-sa'ilin al-ghaibin al-maqbulin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم